Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya Hario Brahmantia Harahap. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat motivation letter yang baik untuk apply beasiswa, teman-teman. Alhamdulillahnya tahun ini saya mendapatkan amanah dari Bank Indonesia untuk mendapat beasiswa Gen B, generasi baru Bank Indonesia untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Nah, cerita sedikit ya, dulu waktu pemberkasan beasiswa Bank Indonesia ini begitu banyak berkas yang harus disiapkan. Salah satunya adalah motivation letter, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman yang apply beasiswa juga dihadapkan dengan salah satu berkas motivation letter ini dan kebingungan nih, bagaimana sih cara membuat motivation letter yang baik, apa saja isi yang harus kita tulis gitu kan, dan juga bagaimana sih cara agar motivation letter yang kita tulis itu menarik untuk dibaca. Nah, kali ini saya akan memberikan tips dan triknya, teman-teman. Mungkin referensi-referensi lain yang ada di Google, mungkin ataupun di buku-buku, banyak banget untuk cara membuat motivation letter yang baik gitu kan. Namun kali ini saya akan mencoba men-share pengalaman pribadi saya tentang cara membuat motivation letter. Oke, here we go, teman-teman. Nah, dalam motivation letter, tentu kita semua tahu apa saja sih yang akan ditulis, yaitu adalah kepribadian kita, sifat kita, motivasi kita dalam mendapatkan beasiswa itu apa sih, lalu tujuan kita apa gitu kan, dan pencapaian-pencapaian yang telah kita raih selama masa perkuliahan mungkin atau sebelumnya, itu apa aja, dan kontribusi positif apa yang telah kita lakukan dalam program studi yang telah kita tempuh gitu. Nah, semua itu ditulis dalam motivation letter yang akan kita tulis dengan sesuai pengalaman pribadi kita dan sesuai fakta gitu, teman-teman. Tidak boleh mengada-ngada ataupun tidak boleh itu bersifat fiktif belaka gitu ya. Karena sifatnya itu akan apa ya? Mungkin diverifikasi dan divalidasi lagi oleh pihak panitia. Nah, teman-teman, dulu waktu saya menulis motivation letter, ke semua hal yang saya sebutkan tadi, itu saya bagi dalam kerangka-kerangka tulis gitu, teman-teman. Saya buat dulu nih kerangka tulis ketika sebelum saya membuat motivation letter. Dulu saya buat 3 kerangka utama. Mungkin teman-teman bisa mencari apa ya, membuat lebih keren lagi gitu kan. Tapi pengalaman pribadi saya membaginya dalam 3 kerangka. Kerangka utama, isi, dan terakhir itu penutup. Tapi isinya beda-beda ya, teman-teman ya. Bisa divariasikan saja. Dahulu juga dalam beasiswa Bank Indonesia, syarat motivation letter itu hanya dibuat dalam maksimal 2 lembar saja. Kemarin saya membuatnya 1,5 lembar kalau nggak salah. Nah, ketiga kerangka tersebut apa aja sih? Kerangka pertama, saya tulis adalah opening dan juga perkenalan diri saya. Semua hal tentang diri saya curahkan di kerangka pertama. Mungkin 1 atau 2 paragraf gitu, teman-teman. Mulai dari nama saya, tempat tanggal lahir, bagaimana saya di keluarga, bagaimana saya menyikapi diri saya, riwayat sekolah saya, dan lain-lain gitu. Semuanya saya tulis dalam kerangka pertama. Apapun hal yang berkaitan dengan diri saya tulis di kerangka pertama, kepribadian, sifat, dan lain-lain maksudnya ya, yang lebih intinya gitu. Lalu kerangka kedua di paragraf 3 dan 4 mungkin gitu kan, saya tulis pencapaian-pencapaian saya, organisasi-organisasi saya yang telah saya ikuti atau telah saya raih di masa perkuliahan. Mungkin beberapa teman-teman ada yang menuliskan dari sejak SMA, itu boleh-boleh saja, itu haknya teman-teman. Tapi menurut saya, ketika saya mengikuti beasiswa di masa perkuliahan, yang saya tulis hanya sebatas perkuliahan saja. Karena apa? Biar relate gitu, teman-teman, antara apa ya, dua tahun atau 3 tahun ke belakang gitu kan, apa saja sih yang telah saya raih, baik itu dari segi organisasi maupun dari segi prestasi. Itu semua saya tulis di kerangka kedua. Nah, lalu kerangka terakhir itu saya tulis dengan motivasi saya mengikuti beasiswa Bank Indonesia dulu, teman-teman. Saya tulis semua tuh, kenapa sih saya mengikuti beasiswa Indonesia, apa yang menarik gitu. Saya tulis, lalu kontribusi apa yang ingin saya lakukan untuk Bank Indonesia gitu. Kedepannya apa sih kontribusi yang akan saya lakukan gitu. Semua saya tulis di paragraf terakhir itu, 5 dan 6 mungkin gitu kan, di kerangka terakhir. Nah, itu tadi beberapa tips dan trik dari saya ketika ingin membuat motivation letter. Semoga tips dan trik ini bermanfaat buat teman-teman semua penonton gitu di rumah dan bisa menjadikan salah satu referensi teman-teman ketika menulis motivation letter. Sekian dari saya, Hari Brahmanti Arhab, pamit undur diri dan see you in the next video. Bye-bye.